Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Apriliandi Abdillah Rahayu, NPM 071. Bersama rekan saya. Saya M. Hafizidin Nugroho dengan NPM 23021080055. Kami dari Universitas Pajajaran, Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, jurusan Ilmu Kelautan. Di sini kami akan mempresentasikan parameter angin dan suhu permukaan terhadap upwelling di Laut Sau, NTT. Baiklah, di sini ada outline yang mau kita bahas di presentasi kali ini. Yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada data dan metode penelitian, yang ketiga ada hasil visualisasi. Nah, masuk ke latar belakang. Jadi, upwelling sendiri merupakan sebuah fenomena naiknya massa air di lapisan bawah ke permukaan. Nah, di sini kami mengambil dua parameter terhadap upwelling, yaitu suhu permukaan dan angin. Angin sendiri merupakan aliran udara dalam jumlah yang besar diakibatkan oleh rotasi bumi dan juga karena adanya perbedaan tekanan udara di sekitar. Nah, si angin ini berpengaruh terhadap upwelling karena dapat memperluas penyebaran terjadinya fenomena tersebut. Dan yang kedua itu ada suhu permukaan. Suhu permukaan ini merupakan suhu di atas permukaan pada perairan itu sendiri. Nah, suhu permukaan ini pada dasarnya akan berpengaruh pada naiknya suhu yang lebih dingin ke permukaan yang suhu lebih hangat. Tuh. Terus lanjut angin muson dan angin muson barat dan angin muson timur itu juga sangat berpengaruh terhadap upwelling karena angin muson itu akan mempengaruhi suhu permukaan laut. Seperti itu. Baiklah, menambahkan saja, memang benar bahwa parameter suhu dan angin ini bisa menyebabkan dan memperluas dari upwelling itu sendiri. Tapi di balik kedua ini ada parameter-parameter yang lain yang bisa menyebabkan upwelling. Contohnya penyebaran klorofil A, terus bisa juga salinitas dan lain-lain. Tapi yang kita kaji di sini yaitu parameter suhu dan angin saja. Seperti itu. Nah, lanjut ke data dan metode penelitian. Jadi, pada penelitian kali ini, kita melakukan penelitian di Laut Sau, NTT, pada koordinat 121 sampai dengan 122 derajat bujur timur dan 9 sampai 10 derajat lintang selatan. Jadi, kenapa kita ngambil di Laut Sau? Itu karena Laut Sau merupakan salah satu perairan yang terletak di zona ekonomi eksklusif Indonesia. Nah, lalu perairan ini juga merupakan perairan yang dilintasi oleh arus lintas Indonesia atau Arlindo, yang merupakan pertemuan dua massa arus dari Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Nah, Laut Sau juga merupakan salah satu laut terdalam di Indonesia yang kedalamannya mencapai 3.489 meter. Lanjut. Kemudian, metode yang kita gunakan dalam penelitian ini yaitu metode secara deskriptif. Terus juga parameter yang kita ambil, baik itu angin ataupun suhu permukaan laut, itu diambil dalam kurun waktu 1 tahun pada tahun 2010. Terus juga data yang kita ambil untuk meneliti angin dan suhu ini yaitu dari APDRC atau Asia Pacific Data Research Center. Terus juga kita memvisualisasi angin dan suhu ini dengan bantuan dari software IDV. Lanjut saja ke visualisasinya. Nah, ini adalah hasil dari visualisasi angin dan suhu permukaan laut yang sudah kami berdua gabung menjadi satu. Di sini terdapat 3 bulan, yaitu Mei, Agustus, dan November. Nah, kenapa kita mengambil 3 bulan ini? Karena di ketiga bulan ini, di mana Mei itu awal terjadi upwelling, terus Agustus itu puncak terjadinya upwelling, dan November itu masa-masa peralihan
antara terjadinya upwelling sama suhu kembali normal dan tidak terjadi upwelling lagi. Nah, terus juga di sini kita bisa lihat anginnya itu bergerak ke atas karena pengaruh juga angin muson timur. Terlihat juga di sini perbedaan warna yang signifikan, di mana pada bulan Mei itu didominasi oleh warna biru muda, yang di mana pada warna biru muda ini itu tuh memiliki suhu yang relatif rendah, atau bisa dibilang suhu di permukaan Laut Sauh pada bulan Mei itu dingin. Maka dengan suhu yang dingin tersebut terjadilah upwelling. Dan di bulan Agustus bisa dilihat itu memiliki warna yang biru tua atau biru pekat, di mana itu menjelaskan tentang puncak terjadinya upwelling, dan juga itu memiliki suhu yang paling rendah pada kurun waktu 1 tahun tersebut, berkisar antara 25 sampai 26 pada bulan Agustus. Dan pada bulan November itu terdapat masa peralihan, di mana pada bulan November tersebut memiliki suhu yang cukup hangat dan memiliki upwelling yang hanya sedikit, seperti itu. Nah, sekedar mau nambahin, kalau di bulan November ini tuh terjadi musim peralihan dari angin muson timur ke angin muson barat. Nah, si angin muson ini juga akan sangat berpengaruh terhadap upwelling, karena angin muson timur adalah angin yang membawa massa udara yang hangat. Jadi itu akan berpengaruh di Indonesia. Indonesia akan mengalami kemarau kan. Jadi suhu permukaannya juga akan menjadi hangat saat terjadinya angin muson timur. Nah, karena itu bakal terjadi upwelling karena terkait perbedaan dari suhu dari permukaan dan suhu di dalam laut tersebut. Lanjut. Nah, mungkin cukup sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.